Selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Yang baru maupun yang sudah lama di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar ya? Semoga sehat semuanya. Semoga baik-baik aja. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kamu dalam perjalanan kehidupanmu di bumi ini. Semoga Tuhan menunjukkan jalanmu untuk kelaihan bahagia dan cintamu. Kali ini temanya tentang Your Earth Purpose, ya, tentang misimu di bumi ini apa sih? Akhir-akhir ini aku cerita dulu ya. Sering masuk di TikTok aku atau di short video YouTube seseorang ibu bernama Dolores Cannon. Dia adalah seorang hipnoterapis yang menjelaskan tentang perjalanan manusia di bumi. Bahwa kita adalah suatu entitas energi yang kekal. Kita datang ke bumi dengan kayak sebagai avatar gitu loh. Kita pilih badan kita, pilih orang tua kita, pilih perjalanan hidup kita. Dan waktu kita diturunkan itu kita ada dikeliling oleh banyak-banyak entitas penjaga, banyak entitas-entitas pembimbing kayak malaikat penjaga, leluhur, dan dipastikan bahwa emang kamu bisa menjalani itu gitu, dan kamu merasa emang bisa menjalani itu seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat purpose-mu, tujuanmu apa di bumi ini. Tapi pastinya ya kan, ini pembacaan umum, nggak mungkin 100% akurat loh. Ini tentang misi ya, jadi nanti kamu ambil mana yang nyambung seperti itu ya. Ada 2 pal, ini pal 1, ini pal 2 ya. Coba aku liatin ke kamu. Pal 1 ini tentang bahwa kamu akan membiarkan ya setiap hari itu menumbuhkan suatu kekuatan, kepercayaan tentang cinta yang ada di semesta gitu ya. Satu lagi, ini pal 2 tentang kamu akan biarkan semesta itu mewujudkan mimpi-mimpimu ya, seperti itu. Nah, nanti kita lihat aja lovers. Ini aku belum buka ya, aku udah buat 2 file biar agak beda. Nanti aku tambah juga dengan oracle. Tetap pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Bagi kalian yang baru dan bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya ya. Bagi kalian yang berminat untuk personal reading, temanya bebas, asal dengan yang tentang apa ya, judi gitu ya, tentang hal yang tidak baik. Nah, itu enggak, karena tarot sebenarnya untuk bimbingan dalam perjalanan kehidupan, bahwa ada cinta, bahwa ada kebaikan di dunia ini, bahwa ada ke depan itu yang bisa kamu nantikan tentang raihan bahagia dan cintamu. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi bagi kalian yang belum bisa menentukan, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari pal 1 tentang Your Earth Purpose ya. Oke, pal 1, tadi kamu pilih oracle tentang kamu akan membiarkan dirimu itu kayak melihat kehidupan ini dari perasaan kamu ya, dari intuisi kamu setelah kamu mundur dari suatu kehidupan yang hiruk pikuk ya. Dan kamu akan membiarkan hari-harimu itu mengisi suatu kekuatan dalam kepercayaan bahwa semesta ini is all about love gitu loh, bahwa kehidupan ini adalah tentang cinta, tentang kasih sayang dari kamu, kasih sayang dari semesta, kasih sayang tentang orang-orang yang nanti ketemu, atau suatu circumstances, suatu kejadian yang ada di hidupmu seperti itu ya kan. Di sini aku lihat banyak tangan, banyak yang terjadi di kehidupanmu. Makanya kalau aku lihat dari oracle ini ya, sepertinya kamu tuh kayak mundur dulu dari satu kehidupan untuk kayak meresapi apa sih yang terjadi, dan melihat suatu makna dari suatu kejadian, dan melihat ini dari kacamata yang jauh lebih luas. Ternyata ini adalah tentang perjalanan mencari jati diri, tentang perjalanan, tentang ada suatu misi, tentang cinta untukmu, terhadapmu ya, dan untuk semua. Itu yang aku lihat di sini. Ini kan tentang Your Earth Purpose ya, tentang misimu di bumi ini apa sih, kita lihat ya lovelies. Oke, ini kita geser dulu si apelnya, nih wanginya apel ya. Kita lihat, kita buka aja semua. Ada oracle yang udah aku siapkan.
Ini aku ambil nanti mana yang lebih nyambung ya, tentang achiever, bahwa kamu sepertinya your love purpose ini, your earth purpose tentang sukses. Kamu akan mencapai suatu sukses kok. Achiever, accomplishment, kesuksesan, akan mencapai suatu titik di mana itu adalah suatu kesuksesan. Nanti kita lihat ya di bidang apakah itu, mudah-mudahan di semua. Karena kok aku lihat kamu pernah gagal ya, ada suatu kompetisi seperti itu ya. Tentang inner temple ya. Oke, coba kita lihat ya. Nanti kita bahas semua. The moon. Oke. 5 tongkat. Dervish atau the hermit. Oke, tentang suatu jalan sunyi yang kamu ambil sepertinya. Oke, coba kita lihat lagi. Oh my god, 3 pedang. Oke, King of Pentacle. Lovelace. Your earth purpose. Kita waktu diturunkan ke dunia ini ya, dunia ini atau bumi ini, earth ya, bumi ini tuh satu tempat yang paling complicated gitu loh. Jadi menurut yang aku baca, menurut ahli-ahli tentang hipnoterapis terutama ya, tentang orang-orang, maksud aku dari orang-orang yang lebih paham tentang spiritualitas, tentang energi, tentang law of attraction, bumi ini paling complicated. Tapi di sini kita belajar tentang cinta, belajar keterbatasan, belajar tentang emosi. Nah, makanya banyak jiwa-jiwa, entitas-entitas, energi-energi yang ingin turun ke dunia. Di dunia ini kita belajar, ini sekolah kehidupan. Nggak mungkin sekolah kehidupan yang dirancang Tuhan ya, kita bisa skip grade, kita bisa loncat kelas. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak bisa kamu nggak lulus gitu loh di salah satu bidang, nah kamu skip lagi, kamu ngulang lagi. Makanya kadang-kadang banyak suatu ujian, misalnya di cinta, kamu ketemu orangnya itu aja yang memanipulasi kamu, sorry ya misalnya, ini cuma misalnya, yang kayak menguras energi kamu. Begitupun di finansial, datang orang yang sepertinya bukan memberikan keuntungan tapi suatu kerugian, karena mungkin kamu terlalu percaya, kamu saying yes too soon gitu ya, mengatakan dia terlalu cepat dan tidak berhati-hati, dan belajar mengatakan tidak gitu ya. Nah, tentang itu, aku lihat di sini your earth purpose, misimu di bumi adalah untukmu. Kamu belajar untuk melindungi dirimu sendiri, belajar untuk mencintai dirimu sendiri. Makanya di sini banyak banget panah-panah kekecewaan, panah-panah heartbreak, seperti digambarkan 3 pedang. Di sini dengan panah-panah heartbreak ini ya, panah-panah kekecewaan, panah-panah yang menyebabkan kamu menangis dan terjatuh. Aku sih lihat ya, di sini your earth purpose ini, misimu atau tujuanmu di dunia ini tentang belajar tentang dirimu, menjadi dirimu sendiri, menjadi jati dirimu sendiri. Kamu akan berhasil kok, seperti digambarkan King of Pentacle. Berdiri di suatu tanduk ya, yang dimana sepertinya dulu tanduk-tanduk itu menjatuhkanmu, dulu tanduk-tanduk ini melukai kamu, tapi sekarang kamu berdiri di atas tanduk itu, kamu berhasil menjadi jati dirimu sendiri, dan kamu belajar tentang kehidupan ini, tentang siapa kamu, yaitu walaupun kamu banyak dialami kesulitan, banyak mengalami panah-panah yang menjatuhkanmu, justru kamu nanti memberikan cinta kepada sesama. Perjalanannya menuju ke sini ya panjang memang. Ada the dervish atau di sini the hermit ya nih, ilustrasinya aja compang-camping ya. Artinya banyak memang yang melukai kamu, tapi kamu kayak masuk ke dalam suatu gua ya, untuk mendapatkan suatu pencerahan, dan pencerahan itu datang kepadamu seperti digambarkan the dervish sama the moon. The moon ini tentang intuisi, tentang suatu pemahaman, tentang suatu belajar mendengarkan kata hati. Itu yang aku lihat di sini. Nah, itu pembelajaran kamu. Jadi your earth purpose ini aku rasa lebih buat kamunya.
walaupun nanti bisa saja setelah kamunya utuh ya, kamu jadi utuh nih, jadi whole gitu ya, bisa saja nanti kita lihat apa yang harus kamu lakukan. Apakah your earth purpose ini hanya untukmu? Karena kalau aku lihat sini memang untukmu dulu nih. Ada 5 tongkat ya, yang dimana kamu belajar untuk tumbuh seperti bunga ini. Walaupun seperti aku lihat di energi di sini ya, misalnya bunga ini tumbuh, tapi namanya bunga tumbuh banyak gulmanya, banyak yang ingin merenggut bungamu. Misalnya ada kumbang, ada misalnya belalang yang ingin membuat kamu nggak berkembang bunganya. Tapi kamu berusaha untuk terus berkembang. Berkembangnya untuk apa? Suatu saat kalau aku lihat jadi inspirasi. Gitu lovelies. Nah, ini tentang inner temple, devotion, tune in to the portal of your heart. Iya, ini kamu, mungkin sekarang ini ya, energi kamu ada di sini. Belajar mendengarkan kata hati, belajar terkoneksi dengan semesta, belajar terkoneksi dengan pertanda-pertanda yang datang kepadamu. Sepertinya pertandanya lebih banyak datang ke intuisi atau mimpi, karena ini tentang bulan, tentang hal-hal yang sepertinya pertanda ini akan menunjukkan kemana seharusnya kamu mengarah, yaitu menjadi dirimu sendiri. Gitu lovelies. Ya aku merinding deh baca untuk PAL 1 ini. Kamu kencang di Pisces nih kalau aku lihat ya, di Virgo. Tapi pasti ada semua ya, karena ini pembacaan umum. Dan hanya ada 2 PAL juga kencang di Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, ada juga di Aries, Leo, Sagittarius. Jadi semua ada. Cuman aku lihat tadi kencang di Pisces. Mungkin Sun, Moon, Rising kamu ada di Pisces ya, atau ada di Virgo. Jadi sepertinya kamu ini di kehidupan sekarang ini ya, sebelum mencapai sukses, kamu tuh kayak digiring dengan suatu cobaan yang berat gitu ya, agar kamu seperti The Hermit ini masuk ke mana? Ke ranah dirimu. Dan ini tuh, perjalanan ini bisa saja meruntuhkan dogma-dogma yang dulu pernah kamu percaya, bahwa sekarang kamu percaya atau nanti ke depan kamu percaya bahwa dunia ini tentang cinta. Nggak ada tuh beda-bedanya. Bisa saja kamu diturun ke dunia ini udah beberapa kali. Dulu kamu jadi yang hitam, dulu kamu jadi yang sipit, sekarang mungkin kamu jadi yang tinggi, padahal dulu mungkin kamu pendek. Nah seperti itu. Jadi ini adalah tentang menjadi dirimu seutuhnya dan terkoneksi dengan semesta. Coba aku lihat ya lebih jelas tentang your earth purpose ya, karena ketika kamu utuh, apakah selesai di situ atau gimana? Karena apapun itu, kamu akan mencapai apa yang kamu inginkan. Sukses dalam mencapai suatu, atau sukses dalam cobaan-cobaan yang kamu hadapi ini. Jadi kamu sukses sebagai pemenang gitu, menjadi jati dirimu sejati ya. Oke, coba kita lihat ya. Ini 3 pedang ini bisa dari cinta, dari bisnis, dari karir. Kita nggak usah bahas ke sana. Kita lihat your earth purpose ya, misimu di bumi ini. Oke. Betul kan, tentang belajar. Oke, sebentar aku tarik lagi ya. Tadi itu jatuh. Belajar tentang dirimu, belajar tentang kebijaksanaan. Ada burung hantu, men. Ada kunci kehidupan, kunci untuk bahagiamu. Jadi kamu di sini nanti akan mencapai satu titik, kamu udah punya kunci kebahagiaan. Kamu ingin bahagia, ada di dirimu. Kamu ingin kebarokahan di rezeki, ada di dirimu. Terutama ketika kamu udah mempelajari tentang energi, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu percaya, itu akan datang kepadamu. Pastinya yang baik-baik ya. Writing, oke. Oh my god, spiritual teacher. Jadi dari 3 ini aja ya yang aku lihat. Emang kamu your purpose belajar tentang kebijaksanaan hidup, belajar menjadi dirimu sendiri ya. Dan tuh untuk gain confidence, untuk mencapai suatu titik kepercayaan diri. Dan tentang pencerahan tentang karirmu ini bisa saja masih bekerja di bank, tapi ke depan kamu akan menjadi contoh seseorang yang sudah mencapai spiritualitas yang dalam. Kamu menyembuhkan dirimu, tapi ini aku terjemahkan secara bebas ya. Kamu memulihkan orang-orang yang berada di sekelilingmu gitu, dengan seminar atau punya YouTube channel atau TikTok
atau juga dengan tulisan bisa, atau dengan lirik lagu yang kamu tulis, atau dengan puisi yang kamu tulis, atau sesuatu yang kamu tulis simpel aja deh di TikTok, di YouTube, atau di media yang kamu punya. Artinya kamu menyebarkan suatu pengalaman hidup, kebijaksanaan yang kamu udah lalui ya. Oke. Mungkin juga penyembuh di sini bisa. Healer ya. Oke. Artinya sih kamu sukses di hidupmu. Strength. Kamu punya kekuatan. Nah, ini yang kamu harus ambil dulu sebelum mencapai ke sini ya. Spiritual teacher adalah satu kekuatan dan pembelajaran dengan siapa dirimu ya. Mungkin simpel-simpelnya kamu mengajak mereka untuk hidup sehat ya, seperti itu. Ini juga salah satu misimu di bumi kalau emang nyambung sama kamu, yang juga bisa menyembuhkan dunia ya. Oke. Ada justice. Justice ini tentang kamu juga belajar untuk menegakkan keadilan untukmu, juga untuk orang-orang yang nanti ada ketemu di perjalanan hidupmu di dunia. Makanya kamu ada strength. Kamu harus kuat dulu sebelum menegakkan suatu keadilan. Sebelum menjadi spiritual teacher, sebelum menjadi penyembuh atau menjadi inspirator ya, seperti itu. Kamunya harus kuat dulu. Gitu loh, please. Makasih banyak ya, PAL 1 sudah nonton. Doa terbaik untukmu. Bye. Halo PAL 2, tadi kamu pilih Oracle tentang I let the universe catch up with my dream. Aku biarkan semesta mewujudkan mimpi-mimpimu. Karena seperti aku lihat di sini tuh, kamu kayak udah berdamai dengan situasi. Dan membiarkan semesta mewujudkan mimpi-mimpimu, manifestasimu. Ini adalah tentang your earth purpose, tentang misi kamu turun ke bumi. Bumi adalah tempat sekolah bagi jiwa-jiwa ya, bagi roh-roh yang ingin belajar tentang emosi, tentang keterbatasan, tentang cinta, tentang struggling ya, tentang suatu perjuangan, tentang juga karma. Banyak sebenarnya ya. Dan di bumi ini kita nggak bisa nyontek, nggak bisa juga loncat kelas. Kalau satu pelajaran misalnya matematika atau fisika ya, yang buat aku trauma gitu, itu nggak bisa skip kelas gitu loh. Jadi kamu harus ngulang lagi. Makanya banyak banget suatu kejadian seperti aku aja ya. Misalnya dulu dalam cinta, bahwa cinta itu sebenarnya ada di dirimu. You have to learn to love yourself. Itu ada suatu kejadian percintaan itu ngulang lagi, bahwa seseorang itu kayak ghosting kamu, menguras energi kamu, menyepelekan kamu. Nah, disitulah pembelajaran tentang how to love yourself. Juga tentang trust. Trust itu oke, tapi jangan sampai membiarkan juga menguras energimu. Misalnya belajar untuk say no, itu juga berat ya, untuk membatasi orang-orang itu. Ada yang boleh hanya misalnya kalau kamu rumah ya, ada yang boleh masuk, ada yang hanya di pagar saja, ada yang boleh jauh-jauh. Nah, seperti itu ya, kita lihat your earth purpose. Tapi bisa saja kamu punya suatu purpose yang jauh lebih besar dari itu ya. Oke, coba kita lihat please. Daughter of Staff. Oke, ini ada Warrior Woman. Oke. Knight of One. Oke. Banyak energi Aries, Leo, Sagittarius, tapi bisa saja juga karena ini pembacaan umum dan hanya ada 2 PAL, pasti semua ada ya. Gemini, Libra, Aquarius tuh. Cancer, Pisces, Scorpio, juga Virgo, Taurus, Capricorn. Tapi kencang banget di energi Aries, Leo, Sagittarius. Ada warrior woman. Oke, lovelies. Coba kita lihat ya, your earth purpose. Sepertinya your earth purpose ini aku terlihat di energi oracle ini ya, tentang uncover your past life sebenarnya. Tapi di sini aku ambil mana yang nyambung ke intuisi aku. Di sini tentang teacher, mentor. Ya, tentang master. Kamu akan mempunyai suatu ilmu yang dimana kamu tuh gape banget di situ. Di sini sih kalau aku lihat tentang kehidupan, kamu sepertinya
udah bisa mempelajari kehidupan ini secara lebih utuh setelah kamu mencapai suatu jati diri gitu ya. Dan aku lihat juga di sini ada warrior woman. Have you answer your deepest calling? Jadi artinya di sini kamu menjaga dirimu sendiri, kamu menjaga kemanusiaan, kamu menjaga bumi. Jadi bisa saja your earth purpose di sini menjaga bumi. Misalnya kamu pejuang kayak Greenpeace gitu loh, menjaga bumi ini dari suatu kehancuran abrasi laut. Jadi kamu pejuang di situ tuh, nanam pohon-pohon yang bisa menahan abrasi laut gitu ya. Atau kamu jadi pejuang penghijauan atau pejuang kemanusiaan, menjaga orang-orang yang tertindas seperti itu. Karena di sini kamu ada warrior woman. Walaupun kamu maskulin, di sini woman berarti kamu ada energi di mana kamu tuh penuh kasih sayang, penuh kelembutan, nggak tegaan. Nah, seperti itu ya. Karena di sini ada daughter of staff. Oke. Di sini energinya kayak banyak tentang kayak terbang, ini terbang ya. Jadi kalau aku lihat dari perjalananmu menuju nanti jadi mentor kehidupan terutama, dan menguasai seenggaknya tentang perjalanan kehidupan, kamu pun juga kayak dikasih contoh di kehidupanmu sendiri. Jadi misalnya kamu misalnya jadi teacher atau mentor tentang relationship, tentang hubungan cinta. Nah, kamu pernah mengalami suatu pengkhianatan di cinta gitu. Ada pernah panah-panah pengkhianatan datang kepadamu. Kamu jadi mentor tentang kesuksesan, karena di sini aku lihat pasti ada suatu sukses. Karena di sini ada master, ada mentor. Kamu sukses suatu titik. Misalnya jadi penasehat keuangan agar kamu sukses, agar kamu jadi mentor tentang kesuksesan. Ya, kamu pernah dikhianati dulu di finansialmu atau di karirmu dulu. Ini energinya kencang nih, 7 pedang ya. Gitu. Ini koin-koin ya. Tuh, kamu kayak di fitnahnya tuh kayak terang-terangan kalau aku lihat gitu loh. Tapi tidak menjadikanmu jatuh iya maksud aku, tapi tidak menjadikanmu di bawah terus, tidak menjadikanmu teronggok seperti itu aja. Kamu bangkit seperti digambarkan daughter of staff. Daughter of staff ya. Ini energinya kencang, kamu kayak bangkit, tercerahkan, nggak mau gini-gini aja, harus sukses, harus bangkit, dan harus menunjukkan kepada orang-orang yang memfitnah kamu, menunjukkan kepada orang-orang yang menjatuhkanmu, yang menjatuhkanmu, yang jahat ke kamu, bahwa kamu bisa, walaupun kamu nggak ngebalas mereka kalau aku lihat, tapi lebih menunjukkan you can do it and you will do it gitu ya. Nah, itu aku lihat banyak pergeseran hidupmu seperti aku lihat di energi 6 pedang ini, 6 of sword. Ini di bawah awan ya, sepertinya semesta membawamu ke suatu karir baru, ke suatu tempat baru. Bisa kamu ada relokasi tempat ya, kalau aku lihat juga relokasi beda pulau, beda kota, beda negara mungkin. Atau dari mindset kamu, banyak dari perjalanan hidupmu karena pengkhianatan ini, atau kamu lihat pengkhianatan besar. Bisa saja pengkhianatan itu tidak datang kepadamu, tapi kamu lihat suatu pengkhianatan besar di dunia ini, di bumi ini, dan kamu terinspirasi dan mematahkan suatu dogma-dogma yang mengekang kamu. Dogma itu bisa apa aja. Rata-rata sih dogma-dogma yang kamu diajarin waktu kecil, kayak gitu ya, bahwa ini aku pernah lihat di Dolores Cannon ini. Ini sorry bagi yang tidak sependapat ya, bagi yang tidak sependapat. Ya, mohon maaf, ini pendapat aku. Kalian boleh berpendapat beda. Jadi, Tuhan itu Maha Pengasih. Kita di dunia ini kita belajar. Kayak anak kita atau adekmu belajar terus nggak lulus, terus nggak bisa. Apakah kamu langsung lempar ke oven ya? Lempar ke api kan nggak. Pasti disuruh ngulang lagi biar bisa gitu loh. Nah, itu dogma yang menurut aku udah aku patahkan. No hell, nggak ada neraka, tapi yang ada pembelajaran ya, seperti itu. Nah, yang aku lihat di sini ya, kita dilahirkan ke dunia ini kan kayak
sebelum diturunkan itu kita dikumpulin sama penjaga-penjaga kita ya, sama malaikat penjaga, spirit guide, ya leluhur, siapapun itu ya, entitas-entitas, dan memastikan kita bisa belajar yang kita inginkan atau yang emang kamu ditugaskan di sini yang aku lihat ya. Oke. Nah, di situ kamu milih avatarmu seperti apa, memilih orang tuamu, memilih orang-orang yang akan ketemu. Mungkin dari orang-orang yang ketemu itu ada yang memang kamu mematahkan suatu karma. Seperti aku lihat di sini 7 pedang. Seperti digambarkan Knight of Wands, karena di sini kamu warrior ya, pejuang yang mematahkan karma-karmamu, mungkin juga karma leluhur. Karena kalau aku lihat di Two of Wands ini ada bulan, ada bumi. Ada suatu koneksi dengan suatu leluhur yang dimana kamu meneruskan apa yang leluhurmu sudah lakukan dulu. Mentor ya, mentor tentang suatu kehidupan kalau aku lihat ya. Oke, coba kita lihat di oracle lagi ya Lovelies, tentang apa sih misimu di bumi ini. Your earth purpose. Builder, environmentalist. Oh, oke. Family. Oke. Ntar kita bahas satu-satu ya Lovelies. Strength, creative expression. Oke. Nah, kita bahas ya mengenai beberapa misimu ya, karena ini pembacaan umum pasti beda-beda. Jadi bisa saja di family ini misimu adalah ngejaga orang-orang yang jiwa-jiwa yang jadi sahabat, jadi keluargamu, ayah, ibu, adik, kakak, sepupu, atau keluarga jiwamu. Loving your friends and family is central to your love purpose. Nah itu, jadi kamu misalnya menjaga mereka, walaupun misalnya dari keluargamu itu ada yang seperti digambarkan 7 pedang malah mengecewakan kamu, malah menjatuhkanmu, tapi tugasmu adalah untuk menjaga mereka. Karena mungkin dulu kamu ada karma, bisa. Dan di situ kamu kayak ngebayar karma juga bisa, atau mereka yang ngebayar karma ke kamu, bisa bolak-balik energinya, ya. Nah, di sini ada creative expression tentang your soul longs to express itself creatively. Nah, kamu ada suatu panggilan yang mana itu adalah untuk menyalurkan suatu kreativitas. Jadi seniman, yang juga seniman ini misalnya apapun itu ya, puisi, filmmaker, apapun itu yang bisa menginspirasi. Karena di sini aku lihat tentang kehidupan ini ada warrior ini juga mungkin tentang justice ya, tentang keadilan yang kamu contohkan di filmmu, di puisimu, di lirik lagumu ya. Ada environmentalis. Nah, seperti aku lihat di sini bisa saja warrior movement. Ini tadi seperti aku bilang di contoh itu ya, kamu ngejaga bumi. Your earth angel who has born to protect, nurture and teach about nature and animals. Juga penjaga binatang. Bisa saja binatang itu juga jadi, kamu itu jadi penjaga mereka. Aku punya teman yang kayak punya kayak kumpulan orang-orang yang feeding stray animals gitu loh. Bisa seperti itu ya. Oke, sorry ya, aduh ada yang berisik. Nah, ada builder. Ini paling aku pilih. Aku builder nih. Landscape ya. Ini tentang builder ya. Ini aku nih, ini paling aku pilih ya. Salah satunya aku misinya di sini nih, builder. Mungkin kamu mempunyai karir kayak arsitek, sipil, landscape arsitek, atau apapun itu ya. Mungkin kamu juga nggak ada background di situ, tapi kamu ngebangun bumi juga bisa, membangun sesuatu yang bisa mempunyai suatu kepuasan untukmu. Itu juga kepuasan orang-orang di sekitarmu ya. Nah, di sini ada strength, tapi sebelum kamu melakukan ini semua, kamu dibentuk semesta agar kuat. Makanya ada panah-panah kayak pengkhianatan kepadamu, ada panah-panah yang sepertinya menjatuhkanmu agar kamu kuat gitu ya. Everything you've experienced in your life has made you strong and courageous. Makanya di sini juga ada warrior woman. Gimana kamu jadi warrior kalau kamu lemah? Di sini harus kuat secara mental juga. Mungkin kuat secara fisik juga.
agar kamu bisa menjalankan misi-misimu di bumi untuk melindungi familymu, teman sejiwamu, environmentalis ya, agar kamu bisa kuat berekspresi yang mungkin beda dari orang. Dan kalau kamu lemah ya, dihujat atau misalnya beda sedikit, atau kan netizen itu kadang-kadang galak banget ya. Aku tuh suka galak ya, seperti itu. Nah, itu juga harus kuat secara mental. Coba aku tarik beberapa lagi, please. Ya, ada artis, ada counselor tentang kehidupan ya. You heal with kind words, wise advice, and empathetic ear. Kamu akan menyembuhkan. Jadi ada yang healer juga nih, kalau aku lihat ya, menyembuhkan dengan kata-kata yang manis, dengan nasihat yang baik, dan kamu punya empati telinga ya. Jadi bisa saja juga kamu empatis ini ya, yang mana juga itu bisa menyembuhkan, memulihkan orang-orang ya. Ada juga artis di sini, aku lihat ya, artis ini bisa saja sampinganmu, bisa saja karirmu yang utama. Your purpose di sini, your purpose ini adalah menjadikan bumi lebih indah, lebih menarik, lebih apa ya? Kamu tuh jadi lebih betah. Dengan adanya musik, kamu bisa dengan musik itu menyembuhkan jiwamu, menambah energi positif. Apapun itu, ini semua buat kebaikan, buat uplifting humanity. Gitu ya, Pal 2. Makasih banyak sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye.